pendengar Kicau Rakyat 53 Broadcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami dalam ruang diskusi ya, yang mengangkat suara-suara mereka yang sangat jarang tersuarakan dan mereka banyak yang terpinggirkan. Nah, kali ini kita akan bahas kelanjutan dari podcast kita sebelumnya ya, masih seputar tentang buruh. Nah, kali ini kita akan mengangkat tema tentang 1.000 buruh yang terancam PHK dan unjuk rasa menuntut perlindungan dan keadilan. Nah, kenapa kita mengangkat tema ini? Karena beberapa waktu terakhir ya, publik Jombang ini dikejutkan ya oleh adanya satu berita tentang adanya PHK terhadap sekitar 1.000 pekerja ya yang ada di PT SGS, yaitu Sumber Geraha Sejahtera ya, atau biasanya masyarakat Jombang lebih kenal pabrik plywood gitu ya yang ada di Kecamatan Diwe. Nah, untuk flashback sebelumnya di bulan November di tahun 2025 kalau nggak salah sudah ada PHK ya yang dilakukan kepada sekitar 100 karyawan, kemudian di awal bulan 2000 di awal tahun 2026 ya, di bulan Februari dan Maret itu ada sekitar 200-an. Nah, supaya lebih jelas informasinya, anak nggak sendiri, sudah ada seorang kawan dari Serikat Buruh Plywood Jombang. Ini ada Mas Hadi Purnomo. Selamat pagi apa siang ini? Selamat pagi Mas Hadi. Selamat pagi. Iya, gimana kabarnya Mas Hadi? Alhamdulillah sehat selalu. Sehat ya? Iya. Tetap semangat ya? Tetap semangat dalam memperjuangkan kaum buruh. Iya, harus tetap semangat ini. Nah, Mas Hadi, publik di Jombang ini atau masyarakat secara umum ini sebenarnya pengen tahu nih, sebenarnya apa sih yang terjadi sampai PT SGS ini melakukan PHK secara massal ya terhadap 1.000 karyawannya. Mungkin bisa diceritakan kronologisnya seperti apa Mas Hadi? Siap, terima kasih. Sebelumnya saya kenalkan dulu, nama saya Hadi Purnomo, menjabat sebagai Ketua PTP SBBJ GSPI atau PTP SBBJ Serikat Buruh Plywood Jombang. Kebetulan kami di tahun-tahun ini memang ada beberapa perjuangan yang sangat berat, dan harapan kita terkait dengan perjuangan ini senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, terima kasih, itu mungkin. Ya. Kalau yang melatar belakangi apa sih kok sampai PT SGS ini melakukan PHK 1.000 karyawan ini, Mas? Ya. Kalau boleh tahu Jadi gini, awalnya seperti apa? Terkait dengan yang melatari PT SGS mem-PHK buruhnya, itu memang berawal dari ada inisiasi perusahaan untuk memberikan PHK. Pertama adalah PHK memberikan pesangon semurah-murahnya, dan kita mereka ingin mencari juga keuntungan yang begitu besar, karena yang jelas adanya PHK terus yang marak terjadi hari ini juga dimasukkannya outsourcing atau pekerja baru, itu juga merupakan keuntungan, karena yang jelas mem-PHK karyawan tetap itu adalah sudah misi dari dulu ya, dari dulu PT SGS. Biar apa, teman-teman yang karyawan tetap itu kan banyak tunjangan atau karyawan tetap itu adalah sudah saklek terkait dengan tunjangan BPJS keluarganya, ada tunjangan, terus juga terkait dengan pesangonnya itu sudah diatur dalam undang-undang, terus juga terkait dengan upahnya itu harus upah UMK minimal ya. Iya, minimal UMK Kabupaten Jombang. Beda dengan teman-teman yang outsourcing atau alidaya, mereka ini adalah satu, upahnya juga jauh di bawah UMK. Terus juga untuk fasilitas kesehatan pun juga masih timbul tanda tanya. Ada yang kemarin itu sampai tidak diberikan BPJS, kadang itu juga hanya BPJS-nya hanya diberikan untuk kecelakaan kerja saja, untuk BPJS kesehatan sama dengan keluarga mereka nggak mendapatkan itu. Dan di outsourcing itu lebih mudah, dalam artian mereka kalau misalnya bahan kosong atau tidak mendukung logistik bahan, tidak mendukung, mereka semudahnya saja besok diliburkan, diberhentikan, libur ya, kalau butuh dipanggil lagi. Nah itu yang buat, kalau karyawan tetap beda, harus ada kesepakatan dulu
kesepakatan dulu, baik dari serikat pekerjanya maupun dengan pekerjanya. Jadi seperti itu. Makanya misi daripada PHK ini jelas-jelas satu adalah ingin mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan memanfaatkan situasi global yang saat ini. Kondisi gitu. ekonomi yang Ya, semakin sulit ini ya. ekonomi yang semakin sulit hari ini. Kenapa Ya. saya bilang seperti itu? Karena di gelombang yang pertama itu ada 100 lebih lah, 270 lebih, itu adalah merupakan uji coba mereka. Kalau uji coba pertama 100 lebih, uji cobanya hanya teman-teman karyawan yang mengadu kepada serikat itu hanya 20 orang yang kita advokasi. Terus yang sudah menginjak pensiun itu juga sudah terselesaikan juga. Terus di bulan berikutnya ada PHK lagi hampir 200 ribu. Nah, dengan mereka mem-PHK ini kayaknya jalannya itu mulus, dalam artian mulus gini. Dari segi pendukung pemerintahan kan selama ini tidak ada tindakan yang tegas gitu loh. Maksudnya dengan adanya PHK ini bagaimana nasibnya buruh, bagaimana nasibnya rakyat Jombang yang ter-PHK ini dikemanakan, itu yang selama ini kan mereka tidak ada tindakan tegas. Makanya dengan adanya kurangnya pantauan dari pemerintahan atau pengawasan itu jalan dari skema perusahaan berjalan lancar, ya mereka akan mengulangi terus gitu, mengulangi lagi dengan alasan di PP 35 di pasal 43 ayat 1. Karena apa? Kita harus dipaksa untuk diarahkan ke situ. Padahal undang-undang jika tidak ada perlawanan, jika ada tuntutan, ya sahlah dong mereka menerapkan itu. Ya. Ini kalau dari sisi perusahaan mereka ini dulu nggak berkomunikasi dulu nggak? Alasannya seperti ini sehingga menurut teman-teman serikat buruh sendiri, Mas Anggal nggak alasannya gitu? Ya, yang pertama terkait dengan pem-PHK-an yang pertama itu memang ada pemberitahuan, tetapi ya lagi-lagi pemberitahuan itu enggak secara tertulis, tapi hanya kita untuk diajak diskusi, diundang, terus diberikan sosialisasi bahwasanya ini mau ada PHK sekian. Nah, alasannya lagi-lagi adalah perusahaan ini merugi terus gitu loh. Perusahaan ini merugi dan merugi terus. Seperti itu. Jadi setiap mereka mem-PHK, mau ada mem-PHK karyawan, mungkin 1 bulan sebelum ada mau PHK, pasti dia itu ada saja, dalam artian gini, mungkin perusahaan sebelum ada PHK teman-teman diliburkan dan belum ada kesepakatan, mereka diliburkan dengan diberi gaji 50%. Itu kan juga melanggar karena yang jelas belum ada kesepakatan, mereka memberikan upah 50%. Nah, terus juga di situ ada mungkin bahan pendukungnya kadang-kadang agak telat dan mengakibatkan seolah-olah ini loh perusahaan kita lagi nggak baik-baik saja seperti itu, lagi nggak baik-baik saja, tolong dimengerti kan seperti itu. Nah, seharusnya kan begini, seharusnya PHK itu adalah merupakan kalau bisa adalah di dalam aturan undang-undang adalah hal yang terakhir, pilihan terakhir ya, pilihan terakhir PHK. Seharusnya bisa saja perusahaan di aturan undang-undang harus mengurangi angka-angka yang misalnya angka lembur, terus juga mengurangi gaji manajer, terus juga hal-hal yang tidak perlu itu harus dikurangi, biaya operasional biaya operasional yang tidak perlu harus dikurangi. Nah, PHK itu adalah merupakan jalan yang terakhir, jalan yang terakhir. Tetapi perusahaan dalam hal ini tidak menghiraukan hal semacam itu, seolah-olah adanya aturan-aturan ketenagakerjaan itu seolah ya selagi mereka menjalankan praktek melanggar, tidak ada tindakan tegas, atau bahkan kita sudah sampaikan ke Disnaker tidak ada tindakan tegas, mereka akan mengulangi sama.
Jadi seolah-olah mereka mengambil jalan pintas ujuk-ujuk Iya, di PHK iya, gitu Mas ya. ujuk-ujuk di PHK Nah, kalau gitu. setahu saya kemarin ya, sambil belajar sama Mas Lutfi, Iya, kayaknya untuk mem-PHK seorang karyawan itu kan ada tahapan tahapannya. aja. Seperti harus ada SP1, Iya, betul. SP2, ketika ditegur di ini tidak ada perbaikan baru mereka di PHK. Betul. Nah, dari 1.000 karyawan ini ada tahapan itu ataukah ya itu tadi Mas, langsung aja jalan Nggak pintas ada. gitu? Nggak ada. Jadi sampai dari PHK pertama, kedua, ketiga ini 1.000 lebih karyawan ini, itu tidak ada yang namanya surat peringatan satu maupun dua maupun tiga, bahkan peringatan lisan pun tidak ada. Tiba-tiba gini aja, kronologinya seperti ini. Gimana? Pada awal ini bulan 4, bulan Mei kemarin, itu kan di tanggal 4-nya itu ada tim deteksi dini. Deteksi dini adalah dari unsur pemerintah, termasuk Dinas Ketenagakerjaan, terus ada unsur dari serikat pekerja, terus ada unsur dari kepolisian. Nah, itu di tim deteksi dini. Sebenarnya tim deteksi dini adalah dibentuk tim deteksi dini untuk dari pemerintahan itu adalah ingin mencari bahwasanya permasalahan-permasalahan di perusahaan. Tetapi waktu Berjalan nggak timnya ini? nggak berjalan sama sekali. Itu yang biasanya terjadi ya. Jadi makanya kemarin itu kepala dinas ketenagakerjaan ngomong bahwasanya kita selalu pantau perusahaan BTSGS setiap bulan sekali, tapi progresnya apa? Nggak ada. Tetap PHK ada 1, 2, 3 tetap ada dan itu aja dalil yang diberikan oleh perusahaan. Suruh mengimani kita di PP 35 di pasal 43 ayat 1 itu. Nah, dengan adanya tim deteksi dini, tanggal 4-nya itu datang ke perusahaan. 4 Juni ya? Bukan 4 Mei. Oh, 4 Mei? Mei ya. Oh, sebelumnya. Ya. 4 Mei itu datang. Juni. Sorry, Juni ya. Iya, Juni awal ya, bulan ya. Awal. Jadi Juni itu datang tanggal 4-nya. Terus selang tanggal 5-nya itu ada pengumuman PHK. Tanggal 4 itu tim deteksi dini itu datang karena ada laporan kita waktu demo di 1 Mei itu. Oh, Mei Day. Mei Day karena laporan dari teman-teman anggota bahwasanya fasilitas di perusahaan itu tidak sesuai istilahnya itu laporan terkait dengan air minumnya itu tidak layak mungkin konsumsi, fasilitasnya itu. Makanya kita sampaikan kepada waktu di aksi demo itu ada sekitar Mei Day itu demo di mana, Mas? Di DPRD. Di DPRD. Ya. Dengan itu mereka mengakomodir bahwasanya mereka datang terkait dengan laporan-laporan kita, tetapi tidak menyinggung sama sekali terkait adanya PHK ini. Saya kan timbul tanda tanya, ini tim deteksi dini loh, saya bilang gitu. Tim deteksi dini sebenarnya itu harusnya mereka itu tahu apa yang akan terjadi di perusahaan ini dan apa yang akan terjadi di bulan kedepannya. Harusnya ada permasalahan-permasalahan harus tahu. Berarti kepastian PHK itu baru diketahui karyawan tanggal berapa? Tanggal 5. Tanggal 5. Ya, sehari setelah deteksi dini. Ya, itu makanya saya lucu juga kadang-kadang. Kayaknya aneh juga ya kalau tidak tahu. Aneh juga. Makanya saya bilang kemarin itu saya aneh juga kepada tim deteksi dini. Kok bisa seperti ini saya bilang gitu. Padahal jelang 1 hari itu dan jelang padahal kalau nggak salah tanggal 4-nya atau tanggal 5-nya Bupati juga dapat penghargaan. Tanggal 4 ya. Ya, tanggal 4-nya itu juga Bupati dapat penghargaan, istilahnya itu menekan angka pengangguran. Iya, menekan kecil ya. 1.000 atau berapa itu ya angka pengangguran ya? Angka pengangguran terendah lah di peringkat ketiga di Bali, Jawa Bali. Iya, Jawa Bali. Nah, dan juga mendapatkan insentif 1 miliar. 1 M. Ya. Nah, terkait dengan itu kemarin makanya saya juga tanya apakah yang dibentuk pemerintahan melalui tim deteksi ini hanya menggabungkan uang kalau kerja ini tidak efektif dia bekerja. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena apa? Tanggal 4 dia ke perusahaan, tanggal 5-nya itu perusahaan mengajak kita. Intinya dia mengundang kita, Mas besok kita mau ada sosialisasi. Tapi tidak secara tertulis loh pemberitahuan itu, tapi dia itu menyampaikan secara lisan, Mas di tanggal 5-nya besok jam 9 kita mau ada sosialisasi di ruang meeting Palem. Saya bilang, saya tegaskan Pak, itu dalam artian gini,
itu meeting apa, terus sosialisasi apa, saya bilang gitu. Nanti kan tahu sendiri. Nah, saya dengan etikat baik kita sebagai serikat pekerja, kita datanglah ke sana 5 orang dengan meeting di situ. Baru dia menyampaikan di sela-sela itu. Di meeting itu juga ditegaskan tidak konsisten. Karena apa? Yang pertama dia ingin membahas terkait dengan pertukaran hari. Jadi pertukaran hari karena bahan bakunya ini agak telat, makanya di hari ini kita dari Senin kita geser ke hari Minggu kalau seperti itu. Jadi di tanggal itu di sela-sela itu mereka menyampaikan sosialisasi bahwasanya ini mau ada PHK mas. PHK loh, kok mendadak Pak bilang seperti itu? Ya, ini mau ada PHK sejumlah 1.000 up bilang seperti itu. Nah, up-nya ini berapa Pak up-nya saya bilang seperti itu. Bisa jadi up-nya itu 300, bisa jadi 400, bisa jadi 500. Ya, selesailah karyawan tetap yang ada di PT SGS kalau bilang up-nya saja sampai dengan 500 orang. Dan yang digemingkan hanya 1.000 orang, tetapi itu masih ada skema lain untuk penambahan, bisa lebih. Nah, saya kaget dengan itu. Terus saya bilang gini ke teman-teman, ini mau ada, saya sosialisasikan ke teman-teman bahwasanya mau ada pemihakkaan sejumlah 1.000 up. Nah, kita waktu itu mau kirim surat secara resmi, baik permintaan bipartit, tetapi kita kan belum punya dasar karena itu masih tahap hanya lisan. Saya tunggu saja. Jelang berikutnya kalau nggak salah tanggal 7 itu semua karyawan dikumpulkan. Dikumpulkan di depannya pabriknya itu. Pabrik ya, di kantor PT SGS itu. Bahkan sudah banyak teman-teman di media sosial bahwa di TikTok itu sangat terharu. Teman-teman disampaikanlah melalui manajer produksi Pak Taufik itu bahwasanya kalian semua akan diakhiri hubungan kerjanya. Nah, semudah itukah gitu loh. Aturan-aturan yang ada ini apa nggak mereka melihat aturan-aturan yang ada, karena di Indonesia atau di negara ini kan ada aturan-aturan ketenagakerjaan. Apakah dengan semudah itu mereka mem-PHK dengan menyampaikan kau akan kita akhiri teman-teman karyawan mulai semudah memutus hubungan pacaran? Iya, betul. Mas agak ke sini Mas, apa frame-nya Mas, duduknya. Nah, kalau awal setelah mengetahui bahwasanya teman-teman di PT SGS ini akan di PHK, langkah apa sih yang teman-teman lakukan ya selaku serikat buruh yang mewakili suara-suara mereka, apa nih Mas? Langkah awal yang dilakukan. Jadi yang pertama, langkah-langkah serikat pekerja itu adalah yang pertama kita teman-teman membuka posko pengaduan. Waktu itu kita membuka posko pengaduan korban PHK sepihak. Nah, langkah yang pertama adalah kita membuka posko itu guna untuk memberikan apa ya, ruang untuk teman-teman bekerja biar mereka itu, karena mereka tidak tahu persis aturan-aturan, karena yang jelas mereka hanya bekerja terus pulang kan. Dengan adanya seperti ini PHK mendadak, mereka semua kebingungan waktu itu. Kemana harus mengadu? Makanya kita sebagai serikat pekerja adalah wadahnya, kita buatkanlah wadah itu dan kita memberikan pengumuman bahwasanya kalau memang ini terjadi, karena PHK-nya ini kan belum ada secara resminya gitu loh. Makanya langkah saya itu hanya yang pertama, serikat pekerja itu adalah membuka posko itu sambil kita menunggu secara resminya perusahaan apa betul, kita masih waktu itu masih meraba-raba apa betul perusahaan semudah itu mem-PHK karyawan begitu banyaknya gitu loh. Makanya saya sempat membuka posko, terus kita kumpulkan teman-teman serikat pekerja, seluruh jajaran kepengurusan kita kumpulkan bahwasanya di PT SGS ini ada sosialisasi yang itu mengarah ke pemutusan hubungan kerja, saya bilang seperti itu. Nah, harapan kita sebagai wadahnya kawan-kawan pekerja, harusnya kita akan tampung mereka. Kita tampung aduan-aduan mereka. Kalau memang mereka ini terdampak semuanya, akan kita
secara administratif kita akan mengidentifikasi mereka semuanya. Jadi mungkin langkah-langkahnya adalah yang pertama mungkin kita meminta perundingan lah dengan perusahaan. Jadi waktu itu kita ingin meminta perundingan melalui surat bipartit. Perusahaan langsung dalam artian itu sebelum kita membuat surat bipartit, perusahaan sudah mengajak kita berunding gitu. Ngajak duluan. Iya, udah berunding melalui surat. Yang pertama itu dia, Mas, dengan PHK ini ayo kita misalnya berunding. Mana surat undangannya, Pak? Saya bilang seperti itu. Akhirnya diturunkanlah surat undangan itu, baru teman-teman saya ajak ke sana. Itu tanggal? Kalau nggak salah itu di tanggal-tanggal 12 atau tanggal 10 gitu, lupa saya. Pokoknya untuk yang pihak perusahaan mengajak untuk berunding. Nah, gitu ya. Pajak berunding dia menyampaikan ini mau ada PHK. Saya tolak dengan keras itu. Saya tolak PHK ini karena PHK ini tidak prosedural. Saya bilang seperti itu. Tidak prosedural dan PHK ini adalah misalnya melanggar aturan undang-undang. Karena apa? Yang pertama tidak adanya pemberitahuan secara tertulis kepada teman-teman dan juga tidak adanya mereka itu SP1, peringatan SP1, SP2, SP3. Mereka langsung di PHK. Makanya dalam risalah itu saya tolak keras. Saya menolak terkait dengan PHK ini karena tidak prosedural, saya bilang seperti itu. Dan ini adalah melanggar undang-undang. Terus sejelang itu barulah kita mengirimkan surat secara resmi. Kita mengirimkan secara resmi melalui bipartit terkait dengan itu. Bipartit 1, mereka tidak mau berunding dengan kita. Ya, perusahaan nggak mau. Ya, istilahnya gini, sudah kalian sudah menolak, ya sudah, saya bilang gitu. Kita tetap prosedural saja sesuai dengan undang-undang. Serikat Pekerja harus mengirimkan surat bipartit lah, bipartit 1 untuk bahan pendampingan litigasinya atau hukumnya. Tetap saya kirimkan surat 1, 2, bahkan 1 terus kita nggak ada komunikasi, nggak ada respon, kirimkan lagi surat kedua, nggak ada respon sampai sekarang. Bahkan saya tanyakan, Pak, apakah PHK ini sudah final? Saya bilang gitu. Kalau sudah final, ya sudah harus mengeluarkan melalui tertulis itu aja, melalui tertulis kepada Serikat Pekerja bahwasanya perundingan ini sudah tidak mau dikomunikasi lagi. Intinya adalah sudah final gitu aja ya. Makanya ya itu saya anggap karena tidak ada tanggapan, dia ngomong bahwasanya sudah tidak ada bipartit lagi. Oke, berarti bipartit 1, 2, 3, 1, 2 sudah saya anggap gagal. Barulah saya kirimkan surat pengaduan kita ke Dinas Ketenagakerjaan dan harapan kita dimediasi ke dinas terkait atau Dinas Ketenagakerjaan. Sebentar, itu mengirim surat pemberitahuan tentang PHK itu ke dinas-dinas itu tanggal berapa, Mas? Tanggal sekitarnya berapa ya? belasan? Kemarin kalau nggak salah ya tanggal 18 kalau nggak salah. Di Snaker ke mana saja itu, Mas? Di Snaker, terus DPR enggak? Kalau di DPR cuma hanya kita waktu itu ini pemberitahuan aksi aja. Jadi prosesnya kan harus ke Disnaker dulu, melalui mediasi. Ya, minta mediasi dulu. Baru nanti kalau memang ya memang kemarin itu ada inisiasi dari DPR. Saya acungkan terima kasih lah hearing itu ya. Ya, dia menyampaikan karena apa? Mereka risih karena kok ada PHK begitu besar gitu loh. PHK begitu besar, makanya dia memanggil perusahaan dan juga memanggil teman-teman serikat. Tapi itu hearing itu setelah teman-teman serikat mengirimkan surat ke dinas pengaduan? Belum. Oh, sebelum? Sebelumnya. Sebelumnya. Sebelumnya itu langsung ada tindakan respon cepat dari DPRD itu. Langsung kita dikumpulkan. Ya, perusahaan datang? Perusahaan datang dan di situ juga ada lengkap. Ada baru kali ini saya waktu jadi pengurus di Jombang jadi pengurus serikat, mereka datang lengkap dengan formasi lengkap ya. Ada Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur, ada Dinas Pengawasan Provinsi Jawa Timur hadir, terus juga tim tadi tuh, tim deteksi itu. Tim deteksi dini juga hadir datang. Bahkan kemarin debat sengit sama tim deteksi dini karena apa? Tim deteksi dini menilai bahwasanya PHK ini tidak
sesuai dengan aturan mereka seperti itu. Karena apa? Mereka mem-PHK tapi memasukkan karyawan lagi. Itu tidak boleh. Kayak ada hidden agenda Ya. di situ ya. Ya. Tapi Jadi- hasilnya seperti apa, Mas? Ketika dimediasi oleh DPR ya, yang Ya. menginisiasi itu ya, untuk mengundang semua elemen untuk duduk bersama. Ya, saya kira kalau secara hasil, secara signifikasi tidak ada. Dalam artian gini, cuman ada arahan lah. Arahan dari beberapa dinas maupun dari tim deteksi ini maupun dari DPRD bahwasanya jangan sampai ini terjadi karena ini masih pra PHK. Jangan sampai PHK ini terjadi walaupun dia memohonlah kepada perusahaan karena PHK ini itu kesannya adalah terlalu besar kan seperti itu. Terlalu besar dan mendadak. Iya, dan mendadak. Jangan sampai ini terjadi. Diarahkan seperti itu. Kalau respon dari perusahaan sendiri ketika dimediasi seperti apa? Apakah ada itikat untuk mengaji ulang untuk membatalkan atau mengurangi jumlah PHK atau gimana, Mas? Ataukah ya mereka hanya ya mengikuti aja tapi ya awalnya sih mereka saklek lah dalam artian ya sudah final ya, keputusannya. dalam artian gini, kita tetap menjalankan hal itu. PHK itu kan terjadi karena beberapa perusahaan kata mereka adalah merugi dan semua perusahaan sudah ada yang ditutup. Dan kebetulan saja di Jombang ini agak dipertahankan kan seperti itu. Agak dipertahankan karena ya nggak tahu mereka kenapa Jombang nggak bisa dipertahankan itu. Dan harapan dari perusahaan kemarin saya bilang, Pak, kalau memang ini keputusan sudah saklek, sudah final, katakan final, saya bilang seperti itu. Biar kita endingnya enak gitu loh. Maksudnya kalau memang final, kita akan juga akan menempuh jalur hukum itu jelas gitu loh, dengan mudah. Dia mengatakan bahwasanya ini bisa jadi final, juga bisa jadi semifinal. Dia nggak bisa menjawab secara tegas bahwasanya sudah final. Karena nggak tahu, karena di situ ada beberapa instansi pemerintahan yang menekan supaya tidak ada yang namanya PHK itu, dan juga dari beberapa DPR anggota dewan itu ya semuanya dari dinas memohon lah gitu, mohon jangan ada sampai ada PHK begitu besar karena kasihan juga. Nah, kalau kita lanjutkan nih langkah yang dilakukan teman-teman Serikat Buruh kemarin tanggal 23 Juni ya, kalau nggak salah melakukan unjuk rasa di depan Pemkab ya, Pemkab Jombang. Nah, kira-kira apa yang yang mendorong kawan-kawan ini kemudian melakukan unjuk rasa? Ya, kebetulan yang jelas kita sebagai serikat pekerja itu adalah memiliki kewajiban membela anggotanya maupun membela buruh yang ada di PT SGS. Dan inisiasi daripada aksi kemarin itu adalah merupakan satu itu kewajiban kita membela mereka. Dalam berikutnya adalah ingin istilahnya itu mendorong pemerintahan supaya mengambil tindakan tegas terkait dengan perusahaan PT SGS yang begitu semena-mena terhadap karyawannya, terhadap pekerjanya, supaya kita bisa dipertemukan dengan Bapak Bupati Jombang supaya ada tindakan tegas dan real dari pemerintahan Kabupaten Jombang. Sudah, jangan kasih janji-janji aja. Ya, begitu. Jangan kasih. Karena apa? Kita sebagai kaum buruh itu yang pertama adalah kita itu ya bisanya meminta keadilan jadi jalanan seperti itu. Karena dalam segi keuangan kalau mau menyewa pengacara kan kita tidak mampu. Ya, jadinya ya kita harus meminta keadilan di jalanan itu melalui serikat pekerja. Kalau dari kemarin tuh yang datang sekitar berapa kawan-kawan buruh? Ya, kurang lebih 500 orang. 500 orang ya? Ya, semuanya korban PHK yang datang itu. Saya minta waktu itu memang saya dipanggil oleh dari kepolisian bahwasanya kalau bisa untuk aksinya di DPR saja. Tapi saya tegaskan
kalau memang di DPR saya minta Pak Bupati juga hadir di sana, saya bilang gitu. Terus kalau bisa jamin hadir di sana, saya akan satu titik. Makanya kemarin dari dijembatani oleh Bapak Kapolres Jombang, saya juga terima kasih Bapak Kapolres Jombang sudah menjembatani itu dan mendorong perundingan itu atau aksi itu dititik pusatkan di Pemkab. Pemkab. Akhirnya di Pemkab itu Mas Hadi dan kawan-kawan ditemui siapa? Atau bertemu dengan siapa dari perwakilan pemerintah sendiri, Mas? Yang menemui dari perwakilan pemerintah itu ada Wagub, Wakil Bupati Jombang, Bu Salman. Terus ada dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Jombang. Siapa sekarang kepalanya? Pak Isawan. Pak Isawan. Iya, Pak Isawan. Terus berserta dengan stafnya. Terus juga ada dari kepolisian, dari Bapak Kapolres. Bapak Kapolres datang langsung ya? Datang langsung. Terus juga ada dari beberapa anggota dewan, kalau nggak salah saya juga belum kenal. Nggak familiar. Iya. Terus juga ada dari mana kemarin Pak Gembur itu dari asisten satu. Oh, asisten satu bupati ya? Ya, asisten satu bupati itu datang. Hasil ketika udah bertemu nih, betul. Diskusi hasilnya apa atau tuntutannya apa dan kemudian setelah dikomunikasikannya hasilnya seperti apa, Mas? Ya, pertama aksi kita kemarin itu membawa 3 tuntutan. Yang pertama adalah batalkan pemutusan hubungan kerja. Terus yang kedua adalah hentikan tindakan pemberangusan serikat bekerja. Terus yang ketiga adalah tindak tegas perusahaan PT SGS yang secara sengaja. Jadi secara sengaja mereka melanggar PP nomor 7 tahun 2026 yang kemarin 1 Mei itu sudah diresmikan oleh Presiden Prabowo dan sudah diatur di dalam Kemenaker. Itu yang 3 tuntutan itu yang kemarin saya sampaikan kepada perwakilan pemerintah ya. Kemudian hasilnya gimana ketika dikomunikasikan? Ya, hasilnya sih saya sih kadang kurang pas karena gini, perusahaan selalu berdalil bahwasanya mereka itu sudah pas dalam mem-PHK karyawannya karena di aturan undang-undang atau PP 37 itu di pasal 43 ayat 1 karena perusahaan ini merugi. Alasannya selalu itu dan itu. Ya memang di PP itu berbunyinya seperti itu. Tetapi kan setidaknya ada tahapan yang dilalui, bukan langsung di undang-undangnya enaknya saja gitu loh. Ada tahapan, apakah dia itu merugi beneran ataukah mereka itu hanya skema saja untuk mem-PHK karyawan dengan upah yang murah, diberikan 0,5. Jadi separuhnya dari 1 kali ketentuan. Dicicil lagi 10 kali angsuran gitu. Pesangonnya iya, itu. Pesangonnya. Nah, itu yang membuat kita terenyuh atau teman-teman juga membuat mereka shock karena apa? Sudah di PHK, dipaksa PHK, diberikan pesangon 0,5, dicicil lagi selama 10 bulan. Jadi kalau rata-rata teman-teman kalau mendapat 0,5 itu jatuhnya UMK juga. Iya, UMK juga karena 0,5 itu adalah separuhnya dari mungkin kalau 1 kali ketentuan adalah 9 upah kali nanti uang penghargaan masa kerjanya, itu yang membedakan. Nah, 9 upah itu menjadi separuh. Jadi yang diberikan mereka itu istilahnya 9 upah bukan dikali 9 tapi kali 4,5. 4,5. Ya, setengahnya kan setengahnya. Terus ditambah dengan uang penghargaan masa kerja. Ya, penghargaan kan yang membedakan adalah karena dia tidak bisa dirubah-rubah. Uang PHK yang bisa dirubah itu adalah ini pesangonnya yang 9 upah tadi menjadi separuhnya. Nah, dengan rata-rata teman-teman yang bekerja di situ selama mungkin 18 tahun, 15 tahun. Ada ya yang selama itu sudah? Ada. Itu teman-teman saya itu sudah hampir 20 tahun lah di sana. Rata-rata itu ada mendapatkan 37 juta
karena separuhnya ini 37 juta, 33 juta. Kalau dicicil selama 10 bulan mereka akan per bulannya mendapatkan 3 juta 300, ada yang mendapatkan 3 juta. Nah, ini yang membuat apa ya istilahnya mereka di PHK, di PHK dipaksa harus berhenti bekerja, dikasih pesangonnya 0,5, dicicil lagi selama 10 bulan. Bahkan tiap bulannya mereka akan mendapatkan 3 juta, 3 juta 300, nggak cukup buat makan mereka. Belum untuk istilahnya dia mempunyai mungkin anak sekolah atau keluarganya. Atau tanggungan cicilan belum lunas? Iya, seperti itu. Ya, ada yang punya cicilan kan nggak bisa makan. Nah, ini yang kemarin saya utarakan kepada Bapak Bupati Jombang gitu loh. Saya utarakan kepada Wakil Bupati Jombang, dan situ semuanya terkesan apa ya istilahnya itu, kok bisa ya istilahnya itu mereka diberikan sekian terus setiap bulannya dapat sekian, mereka pada kasihan lah sebenarnya di situ. Tetapi apalah dayanya, dalam artian gini, Dinas Ketenagakerjaan kalau saya nilai itu artinya adalah seolah-olah gini, kalau ada PHK terus sudah ada PB ya sudah selesai, tapi nggak melihat gitu loh, nggak melihat cara mereka mem-PHK, terus bagaimana mereka itu memperlakukan karyawannya dalam setelah proses kehilangan pekerjaan ini seperti apa. Tapi jawabannya simpel saja dari mereka, kalau dari Dinas Ketenagakerjaan, kalau PHK itu sudah terjadi terus ada PB-nya ya selesai. Nggak memuaskan kalau kita jawaban seolah ya nggak tahu, kalau ada maksud lain di belakang saya nggak tahu, tapi ya inilah kita kaum buruh lah, kaum buruh bisanya ya, menuntut keadilan melalui keadilan jalanan. Ada nggak Mas kayak semacam langkah konkret yang didorong oleh kawan-kawan buruh nih untuk benar-benar pemerintah ini menindak tegas gitu? Kalaupun lah di PHK ya, sebab itu sudah final ya, sudah final yang kita tidak bisa ubah gitu. Paling nggak itu tadi, ada nggak mengawasi supaya kawan-kawan buruh ini tetap mendapatkan hak-haknya pasca mereka di PHK? Ya, dari kemarin hasil negosiasi kita atau yang ada di Pemkab itu terakhir itu disimpulkan bahwasanya akan ada sidak secara langsung oleh ke PT SGS, sidak gabungan. Nah, ini akan saya tunggu karena beberapa laporan kita saya sampaikan bahwasanya PHK-nya perusahaan itu bukan karena merugi, tetapi karena istilahnya itu karena hanya ada sesuatu yang lain lah, agenda lain. Karena apa, mereka secara faktanya itu dibantahkan langsung dengan adanya karyawan outsourcing masuk, ada karyawan outsourcing masuk, dan juga PHK-nya teman-teman ini jelas-jelas melanggar aturan. Karena apa, teman-teman yang masih proses di PHK ini masih proses, seharusnya tidak boleh ada balasan dari perusahaan. Balasan seperti apa ini? Balasannya kan gini, balasannya gini, mereka pada proses kan masih menuntut haknya, tetapi mereka sudah digeser, tidak boleh mengerjakan di tempat kerjanya, sudah digeser oleh tenaga outsourcing gitu loh. Seharusnya mereka terhitung terputus sampai tanggal berapa, Mas? Tanggal 30 Juni ini. 30 Juni. Seharusnya sekarang masih bekerja ya? Ya, masih bekerja. Tapi kemarin itu sempat membantah dari perusahaan bahwasanya tidak ada, kita tidak pernah menggeser mereka, kita juga tidak pernah untuk merekrut karyawan lagi. Tapi secara faktanya di media sosial juga jelas, di beberapa media sosial itu lowongan-lowongan masuk untuk PTSGS itu ada. Itu banyak sekali. Terus juga di faktanya video-video kita yang dikirim teman-teman di setiap bagian itu sudah ditempati tenaga outsourcing. Nah, tenaga baru yang menempati di tempat inti atau tempat inti mereka bekerja itu kan jelas melanggar di tuntutan kita yang ketiga terkait dengan melanggar PP nomor 7 tahun 2026. Karena apa? Seharusnya outsourcing itu dibatasi bekerjanya, tidak harus menempati pekerjaan inti. Jadi ini melanggar, jelas-jelas melanggar PP nomor 7 tahun 2026 kemarin. Tapi kenapa kok masih
dibiarkan gitu loh. Ya harapan kita sebagai serikat pekerja atau buruh, harapan pemerintah segera mungkin sebelum tanggal 30 ini ada tindakan secara real kepada perusahaan supaya teman-teman nasibnya ini mau dikemanakan kan seperti itu. Dengan kita meminta kepada pemerintahan, jangan sampai rakyat Jombang, jangan sampai kaum buruh itu apa ya sudah dijolimi dalam hal ini, jangan sampai mereka ini apa ya istilahnya itu memberontak apa ya yang tidak diinginkan lah terjadi gitu. Ya, ya, ya. Sangat ini ya dramatis gitu ya. Memang iya. apa namanya ada situasi yang kita tahu ekonomi kita memang lagi sulit ya. Nah, di kondisi yang sulit seperti ini terjadi BHK, tentu dampak yang dirasakan akan sangat berlimpah ya. Ketika tentu untuk mendapatkan pekerjaan tidak semudah membalikkan Betul. telapak tangan Iya, ya. betul. Harus kemana, kalaupun harus apa namanya memulai bisnis baru atau usaha baru, tentu butuh modal. Betul modal. Sementara pesangon tadi Iya, dicicil. makanya itu sungguh begitu keterlaluan gitu ya. sangat kenapa saya seperti ini, kita aksi, kita meminta pemerintahan bertanggung jawab hal ini adalah yang pertama kita kasihan lah, ini rakyat Jombang gitu loh, rakyat Jombang, bahkan mereka itu kalau sudah di PHK, umur mereka kan juga sudah mulai sudah usianya sudah tidak produktif ya, lah ya, sudah ya. Seharusnya itu ada diperlakukan baik oleh perusahaan. Tetapi apa di usia-usia yang tidak muda lagi mereka harus di PHK, terus mau cari kerjaan seperti apa, sedangkan pesangon mereka itu diberi pesangon separuh atau 0,5 dicicil lagi selama 10 bulan. Ironinya seperti itu. Bahkan kemarin itu ada yang sampai ke rumah saya itu mau usaha apa Mas kalau seperti ini, sedangkan yang kita harapkan pesangon itu dapat mereka bisa untuk apa ya usaha lain lah, harapannya mereka seperti itu. Ya, tetapi harapan itu pupuslah sudah, karena apa, perusahaan tetap memaksakan hal itu tapi pemerintahan membiarkan. Nah, dengan seperti ini apa ya mereka ya bahkan ada yang pengangguran, terus bahkan bagaimana kita mau ke depannya Mas. Ini juga kan istilahnya gini, ini adalah PR sosial juga kan, dalam artian gini, kalau ini dibiarkan nantinya adalah masalah-masalah sosial akan timbul terutama di Kabupaten Jombang. Masalah kriminalitas, angka kriminal akan tinggi. Karena apa? Seharusnya teman-teman yang ter-PHK ini dikawal oleh pemerintahan sesuai dengan pesangonnya, terus juga mereka mendapatkan hak-haknya sesuai, barulah mereka ini bisa untuk apa ya memberdayakan dirinya mereka masing-masing. Dalam artian gini, kalau pesangonnya sesuai, kalau haknya mereka sesuai, pasti mereka akan punya harapan untuk apa ya mendirikan usaha bangkit lagi usaha. Tapi sekarang ini malah gini, istilahnya mereka di PHK mau bangkit gimana kan seperti itu. Sedangkan hari ini mereka itu makan saja sulit gitu, mencari makan saja sulit. Bahkan teman-teman sampai menangis semuanya itu waktu perpisahan bagaimana besok tanggal 30, semuanya menangis setiap bagian itu. Jadi menangis terenyuh. Terus kita itu mau gimana? Sedangkan usia kita sudah lanjut, anak istri kita mau bagaimana? Sedangkan anak kita ada yang sekolah, bahkan kemarin itu ada yang anaknya sudah mau kuliah, bagaimana bisa melanjutkan kembali. Sedangkan apa harapan mereka sumber mata pencariannya sudah hilang. Iya, mata pencarian selesai. Ini harapan kami pemerintah ini memperhatikan betul dengan hal semacam ini gitu loh. Ya, jadi jangan hanya sekedar menerima penghargaan, menekan angka pengangguran ya. Sementara di sana ada 1.000 orang yang menagih, nggak hanya lagi janji ya, tapi fakta apa yang tanggung jawab ini ya. Jangan sampai buruh kemudian terabaikan hak-haknya gitu ya Mas. Monggo minum dulu. Nah,
ketika teman-teman sudah mengambil beberapa cara untuk bisa dimediasi oleh pemerintah atau oleh wakil rakyat, bersurat kepada perusahaan, termasuk unjuk rasa ke jalanan, sudah berbagai cara dilakukan. Ketika itu tidak mendapatkan hasil yang sesuai, hasil yang diharapkan, adakah langkah terakhir yang akan dilakukan oleh kawan-kawan? Langkah terakhir kita akan buruh? mendirikan Mendirikan apa ini, Mas? mendirikan tenda di depannya pendoponya Bupati. Karena apa? Jalan satu-satunya adalah itu. Ini loh rakyat, ini loh kaum buruh yang belum mendapatkan hak sepenuhnya. Yang tidak dilindungi. Iya, bahkan kita akan berikan di sana, ya pokoknya gimana nantinya mau dibawa kemana ini kaum buruh ini, mau dibawa kemana kaum pekerja yang sudah kehilangan mata pencahariannya. Sedangkan mereka di belakangnya ada anak istri, ada keluarga yang menunggu dengan harapan-harapan mereka dapat hak penuh untuk berkarya lagi lah. Tetapi pupuslah sudah. Makanya langkah terakhir kita akan mendirikan posko lah di depan nanti kantor Bupati Pendopo. Ya setidaknya ada ibah, ada rasa kasihan gitu loh dari pemerintahan gitu loh. Ya. Karena ini nyata, betul-betul situasi yang nyata, fakta dan tidak mengada-ngada. Karena 1000 lebih pengangguran ini lebih mau dikemanakan kan gitu. Karena bagaimanapun di pemberitaan angka kriminalitas itu tinggi karena tingginya juga angka pengangguran dan juga tekanan ekonomi yang semakin susah gitu ya. Betul. Oke, Mas Hadi. Sampai saya bingung ya. Kira-kira melihat situasi yang kayak jalannya ini kenapa susah banget ya untuk rakyat kecil ini ya. Saya nggak tahu, mungkin ada kepentingan di balik ini, saya juga nggak tahu. Karena apa? Dari dulu BTSGS itu selalu bermasalah, tetapi kok kenapa tidak ada tindakan tegas, walaupun kita sudah melaporkan, walaupun kita sudah memberikan surat kepada pemerintahan Kabupaten Jombang, tapi hanya ada tindakan istilahnya itu sidak. Habis sidak itu progresnya kayak apa, nggak ada sama sekali. Nah, contoh kasus yang di PTSGS ini bukan hanya sekedar satu kasus yang terjadi ya. Saya yakin di perusahaan yang lain mungkin tidak terekspos gitu ya Mas ya. Nggak hanya di Jombang, mungkin di wilayah-wilayah lain juga banyak kasus-kasus seperti ini. Gimana perusahaan bisa bertindak semena-mena terhadap karyawannya pada buruh pabriknya. Ini yang masih terdeteksi, belum yang ter-PHK yang tidak terdeteksi di perusahaan-perusahaan yang lain. Itu sebenarnya banyak juga yang teraniaya karyawannya atau hak-haknya tidak terpenuhi. Itu banyak sebenarnya PHK, tetapi itu tidak terkontrol atau tidak ada pengawasan khusus. Oh ya, selama proses ini ada nggak Mas misalnya tindakan ancaman atau intimidasi dari pihak perusahaan atau pihak lain kepada kawan-kawan yang ter-PHK ini kemudian bersuara gitu, ada nggak? Ya, mungkin belum, ada kasus. Selama ini belum ada laporan ke kita. Ada ancaman yang mengarah ke pribadi atau keluarga, belum ada. Saya juga sampaikan, saya juga bikin pengumuman kepada mereka, bagi teman-teman yang korban PHK ini, jikalau ada ancaman atau intimidasi dari siapapun pihak yang mengintimidasi, tolong dilaporkan ke kita. Karena hal semacam itu sudah mengarah ke pidana, karena mereka menuntut haknya normatif ini, hak milik pribadi mereka. Kenapa ada ancaman dan intimidasi? Itu yang harus kita tanggulangi mulai hari ini. Sudah saya berikan pengumuman melalui media maupun melalui secara tertulis kepada teman-teman, kalau memang ada hal-hal semacam ini, ancaman terhadap diri pribadi atau keluarga, tolong segera melapor ke Serikat Pekerja. Oke. Tapi kalau secara ancaman maupun intimidasi di ruang kerja, ya hanya mereka tidak diberi tempat aja, itu aja. Itu juga merupakan ya intimidasi juga lah, tapi secara skala kecil. Tapi sebenarnya itu juga bentuk intimidasi, karena secara langsung mereka itu tidak diberi ruang untuk bekerja. Ya.
Oke, terakhir ini Mas Hadi, sebelum kita closing, seandainya nih ada Bapak Bupati nih atau Bapak Wakil Bupati atau, ini ya, wakil-wakil kita di DPR, apa sih yang ingin disampaikan? Di kameranya sebelah sini Mas, Siap. kepada Bapak Bupati ini apa nih Mas, Ya, tuntutannya atau harapannya? terima kasih. Perlu saya sampaikan harapan saya kepada Bapak Bupati Jombang maupun Wakil Bupati Jombang maupun dari seluruh pemerintahan, baik dari Dewan Perwakilan Rakyat. Harapan kami apa yang menjadi tuntutan dari serikat pekerja maupun dari pekerja yang hari ini terkena dampak korban PHK harus segera menjadi prioritas untuk segera diselesaikan, hak-haknya segera dipenuhi sesuai dengan aturan ketenaga kerjaan, dan pelanggaran-pelanggaran yang ada di PT SGS itu harus segera ditindak tegas. Karena apa? Kalau hari ini tidak ada tindakan tegas, berikutnya akan terulang lagi seperti ini. Makanya harapan saya kepada seluruh pimpinan pemerintahan ya Kabupaten Jombang, termasuk Bapak Bupati Jombang, segera untuk mengambil tindakan tegas atau segera ada sidak ke PT SGS supaya teman-teman pekerja, karena di tanggal 30 ini mereka selesai, dikategorikan menurut perusahaan selesai dalam bekerja, terus mau dikemanakan ini Bapak Bupati, teman-teman korban PHK ini, karena mereka sudah mata pencaharian sudah hilang. Dan harapan kami mohon untuk segera diprioritaskan khususnya teman-teman korban PHK. Baik, terima kasih Mas Hadi untuk apa namanya, apa ya, informasinya Siap. ya. Yang paling enggak ini Mas Hadi salah satu dari mewakili ya Iya. kawan-kawan kita yang sudah di PHK sana. Selain tentu kita yang jauh dari jangkauan mereka, kita hanya bisa mendoakan Betul. supaya mereka tetap Amin. tabah, tetap semangat ya untuk menjalani hidup dengan lebih baik. Iya. Tentu kita juga berharap pemerintah tidak hanya sekedar berpangku tangan, tidak hanya menjabat apa ya, sebagai wakil rakyat, Betul. tapi harus ditunjukkan dengan itikat yang baik, dengan tindakan yang tegas seperti kata Mas Hadi tadi ya. Baik kawan-kawan pendengar Kicau Rakyat 53, perbincangan hari ini kita belajar ya bahwa dari PHK bukan hanya sekedar persoalan angka statistik atau hanya sekedar kebijakan yang lewat gitu begitu saja ya. Karena setiap pekerja yang kehilangan pekerjaan di sana akan membawa dampak yang berlapis-lapis ya. Ada keluarga yang tidak bisa bertahan hidup, ada anak-anak yang masih membutuhkan pendidikan, ada anak-anak yang menghadapi ketidakpastian ke depannya seperti apa dari ancaman PHK tersebut. Nah, di sini juga menjadi pengingat ya bahwasanya perlindungan dan keadilan bagi para buruh pekerja ini harus menjadi perhatian dan tanggung jawab kita Betul. semuanya. Tidak hanya pemerintah, tidak hanya perusahaan, tapi semua orang harus ikut ikut bertanggung jawab ya, ikut memperdulikan bahwasanya mereka adalah bagian dari rakyat yang harus dilindungi, yang harus mendapatkan keadilan. Terima kasih untuk Mas Hadi sekali lagi Sama-sama. atas waktunya. Saya pamit undur diri untuk hari ini. Kita harus tetap kritis, tetap peduli, dan tetap semangat menyuarakan suara-suara keadilan dari mereka yang terpinggirkan. Sampai jumpa di Kicau Rakyat 53 berikutnya. Ada satu tagline yang ingin saya sampaikan, karena suara buruh adalah suara kemanusiaan dan keadilan kerja adalah hak setiap orang. Terima kasih Mas Hadi. Ya, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.